Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah dan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Mulanya dari dataran lumpur yang kemudian hari berkembang pesat menjadi lingkungan maju dan menampakkan diri sebagai kota yang penting. Sekitar akhir abad 15, seorang pangeran dari Kesultanan Demak yang bernama Made Pandan bersama putranya Raden Pandan Arang meninggalkan Demak menuju ke daerah barat. Mereka membuka hutan, mendirikan pesantren, dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu, daerah itu semakin subur. Dari sela-sela kesuburan itu, muncullah pohon asam yang jarang. Bahasa Jawa, asam arang. Sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang. Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, maka oleh Sultan Hadiwijaya diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan kabupaten pada tanggal 2 Mei 1547 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Semarang. Kini, seiring dengan perkembangannya, Kota Semarang menjadi pusat pemerintahan di Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan adanya Kantor Gubernur Jawa Tengah yang terletak di Jalan Pahlawan, Polda Jateng, Kodam 4 di Ponegoro, dan Balai Kota Semarang yang terletak di Jalan Pemuda. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan terdapat 60 perguruan tinggi negeri dan swasta. Akademi Kepolisian atau Akpol sebagai satu-satunya institusi kepolisian di Indonesia. Universitas Diponegoro atau Undip, Universitas Negeri Semarang atau UNES, Unika Sugio Pranoto, Unisula, dan lain-lain. Perhotelan. Sebagai kota perdagangan, Semarang telah tersedia banyak hotel dengan fasilitas hingga bintang 5. Kota Semarang mempunyai batas wilayah administratif. Sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur Kabupaten Demak, sebelah selatan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 km. Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang sekitar 373,70 km persegi dengan populasi sekitar 1.544.358 jiwa. Berdasarkan data statistik Kota Semarang, penduduk Kota Semarang pada tahun 2011 mencapai 1.544.358 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,11%. Untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya, Kota Semarang menetapkan visinya sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Kota Semarang terus menyediakan pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga dapat memenuhi dan melayani seluruh aktivitas masyarakat.
Jalan tol. Jalan tol Semarang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan wilayah kota Semarang, wilayah barat, timur, serta selatan kota Semarang dengan total panjang 24,776 km. Dibangunnya jembatan layang Kalibanteng merupakan solusi untuk mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas ruas jalan Siliwangi, Sudirman, dan Jalan Yosudarso. Bandar Udara Ahmad Yani merupakan pintu gerbang dan ujung tombak lalu lintas udara yang berlokasi di bagian barat kota Semarang. Sebagai bandara internasional, Bandara Ahmad Yani tidak hanya melayani penerbangan domestik, namun juga melayani penerbangan langsung ke luar negeri. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas bis-bis antar kota, pemerintah Kota Semarang telah membangun terminal angkutan umum dan bis di 4 pintu masuk kota. Terminal Terboyo, pintu masuk kota sebelah utara. Terminal Mangkang, pintu masuk kota sebelah barat. Terminal Penggaron, pintu masuk kota sebelah timur. Subterminal Banyumanik, pintu masuk kota sebelah selatan. Kota Semarang memiliki 2 stasiun kereta api, yaitu Stasiun Semarang Poncol yang merupakan stasiun pemberangkatan dan kedatangan untuk kereta api kelas ekonomi, dan Stasiun Besar Tawang masih berfungsi sebagai stasiun utama Semarang untuk pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan satu-satunya pelabuhan di kota Semarang sebagai pelabuhan penumpang dan juga pelabuhan peti kemas. Selain pengendali banjir, waduk ini juga sebagai tujuan wisata. Yang tidak kalah penting adalah juga sebagai penyedia bahan baku air untuk penduduk kota Semarang. Normalisasi sungai banjir Kanal Barat telah selesai. Selanjutnya, pemerintah bersiap menjadikannya sebagai destinasi wisata. Tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, namun langkah konkret terus dilakukan pemerintah Semarang untuk membangun lingkungan kondusif yang ramah terhadap alam dengan cara menghidupkan ruang terbuka hijau untuk publik, seperti Taman Kota Baru Sampangan, Taman Rejo Mulyo, Taman Tirto Agung, Taman Pandanaran, Taman Lalu Lintas Mangkang. Semarang mempunyai banyak sekali tempat wisata yang menarik untuk dapat dinikmati dan dikagumi. Akulturasi menjadikan Semarang kaya akan tempat-tempat wisata religius. Masjid Agung Jawa Tengah ditinjau dari segi arsitektur bangunannya, meneladani prinsip gugus model klaster dari Masjid Nabawi di Madinah. Bentuk penampilan arsitekturnya merupakan gubahan baru yang mengambil model dari tradisi. Gereja Belenduk. Gereja yang menjadi salah satu identitas kota Semarang ini semula dibangun oleh bangsa Portugis, kemudian disempurnakan oleh Belanda pada saat berkuasa di Indonesia.
Kelenteng Sampokong. Kelenteng Kedung Batu atau lebih dikenal dengan Sampokong. Kelenteng ini tidak bisa dilepaskan dari sosok pelaut besar Tiongkok Laksamana Cheng Ho, di mana dia mendarat di sebuah desa bernama Simongan dan mendirikan tempat peribadatan yang sekarang dikenal dengan nama Kedung Batu atau Sampokong. Vihara Buddhagaya Watugong. Avalokitesvara Buddhagaya atau sering disebut Vihara Buddhagaya Watugong didirikan pada tahun 1957. Pagoda ini terdiri dari 7 tingkat dan terdapat banyak aksesori dan relief yang diimpor dari Cina. Gereja Randusari Katedral. Katedral ini terletak di dekat Tugu Muda di Kelurahan Randusari, tepatnya di kaki Gunung Berintik. Bangunan katedral dipugar pada tahun 1937 dan merupakan bangunan setangkep dengan fasad tunggal yang berorientasi pada arsitektur barat. Pura Agung Girinata. Pura Agung Girinata merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang ada di Semarang. Pura ini didirikan pada tahun 1970. Setiap menjelang perayaan keagamaan, Pura Agung Girinata akan dikunjungi banyak umat. Semarang adalah sebuah kota yang masih mempertahankan dan merawat peninggalan bersejarahnya. Banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang harus dilindungi. Tugu Muda. Tugu Muda adalah sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Tugu Muda ini menggambarkan tentang semangat berjuang dan patriotisme warga Semarang, khususnya para pemuda yang gigih, rela berkorban dengan semangat yang tinggi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lawang Sewu. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu, 1000 pintu. Dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, 14 Oktober sampai dengan 19 Oktober 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai Jepang. Kota Lama. Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Outstad. Luas kawasan ini sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, nampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga nampak seperti kota tersendiri, sehingga mendapatkan julukan Little Netherlands. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Pecinan. Kawasan Pecinan Semarang memiliki sejarah yang tidak kalah panjang dengan kawasan Kota Lama Semarang. Kawasan ini menjadi salah satu pemegang pengaruh besar terhadap pembentukan Kota Semarang dan memiliki nilai historis yang tidak lekang dimakan waktu, serta berpotensi sebagai salah satu kawasan wisata budaya.
Ibu kota Jawa Tengah ini juga kaya akan cita rasa masakan dan beragam kuliner, di antaranya lumpia. Makanan ini terbuat dari rebung yang dibungkus dengan lembaran tepung. Bisa disajikan dengan digoreng terlebih dahulu atau tanpa digoreng. Wingko babat. Wingko babat terbuat dari bahan kelapa dan beras ketan. Makanan ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Semarang. Bandeng presto. Ini adalah ikan bandeng yang dimasak dengan uap air yang bertekanan tinggi atau disebut dengan cara presto. Cara ini dilakukan untuk membuat agar duri ikan bandeng menjadi lunak sehingga enak untuk dimakan. Tahu gimbal. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur dan gimbal. Udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kacang yang khas karena menggunakan petis udang. Ganjel ril. Makanan ini adalah makanan khas yang populer di masa lalu. Karena bentuknya yang besar dan bantat menyerupai kayu pengganjal rel kereta api, maka disebut ganjel ril.